Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara-saudaraku di mana saja berada, berjumpa kembali, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi yang sangat penting, yaitu tentang nasab Ba'alawi atau keberadaan imigran Yaman di Indonesia ini. Jadi keberadaannya ini sebetulnya sangat meresahkan dan sudah banyak merusak baik peradaban maupun budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Bahkan sejarah Islam, sejarah masuknya Islam di Indonesia ini pun dirusak dan dibelokkan oleh para Ba'alawi. Sahabat dan saudara-saudaraku, dan pada kesempatan ini kita dengar penjelasan dari KRT Pakih Wirahadiningrat yang menjelaskan tentang keberadaan Ba'alawi, kemudian bagaimana sikap dan tindakan kita, dan memang kita sadari bahwa negara atau pemerintah nampaknya diam-diam saja ya, atau santai, atau sedang mendeteksi, atau sedang apa, atau pura-pura tidak tahu, entah apa ya permasalahannya. Dan mudah-mudahan ini semua akan menjadi satu jalan penyelesaian ke depan, dan mudah-mudahan pemerintah dan negara segera sigap mengambil keputusan untuk permasalahan. Baik saudara, untuk tidak berpanjang-panjang, kita langsung saja kepada pembahasan. Yuk kita dengar pembahasan atau uraian yang disampaikan oleh KRT Pakih Wirahadiningrat. Selamat menikmati atau selamat menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan Allah beri kemudahan segala urusan, serta Allah beri umur panjang bermanfaat ya, barokah. Amin ya Rabbal alamin. Yuk kita simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Saya kali ini akan berbicara dengan sangat berhati-hati karena fase bernarasi, menyampaikan data pembuktian, kesaksian, tes DNA sudah, saya anggap sudah fase yang telah usai. Yang sekarang ini, kalau menurut saya, mohon izin, mohon maaf, saya melihat bahwa negara telat hadir. Entah disengaja atau tidak, entah ini abai atau memang ada pertimbangan lain, saya tidak tahu. Karena segala kekisruan dan kejahatan ini yang sedang menimpa pribumi Nusantara maupun kegaduhan di negara kita ini, kalau tadi memang benar pelakunya adalah sekelompok etnis imigran Yaman, dalam hal ini klan Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi, yang dari kejahatan mengaku cucu Nabi ini bisa mendapatkan otoritas kepercayaan dari publik, terutama dari para penganut agama Islam sebagai agama mayoritas. Saya melihat bahwa ini sebenarnya masalah ini mudah untuk penyelesaiannya. Bagaimana negara hadir untuk dengan segala kaidah meluruskan apa itu kaidah dan penggolongan, atau meluruskan siapa-siapa yang secara keilmuan, secara kesaksian dan pembuktian benar-benar cucu Nabi. Karena di hampir semua negara Islam itu ada nakobah, ada pencatat nasab Nabi. Dalam hal ini dari jalur Imam Hasan maupun Imam Husain. Demikian juga di Yaman. Kalau tidak salah nakibnya bernama Imam Sayyid Abdul Basit Toba-Tobai Al-Hasani. Di Irak pun juga ada. Di Turki juga ada Hasimion Sayyid Munir, bekas Khilafah Utsmani.
apalagi Maroko, apalagi Yordan, yang penguasa-penguasanya memang terhitung masih dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Saya menggarisbawahi Yaman sama Irak karena ini dua negara yang diklaim migrasi leluhurnya klan Ba'alwi. Jadi sebenarnya gampang saja kalau ini negara serius untuk melakukan resolusi konflik, buatlah lembaga kenakipan kerjasama dengan seluruh nakoba dunia, hadirkan nakib dari Yaman maupun nakib dari Irak untuk memberi kesaksian, memberi stempel. Bener enggak klan Habib Ba'alwi ini diakui sebagai kebagian keluarga Nabi di Yaman maupun di Irak? Kalau tidak ya sudah selesai. Negara harus memberikan ketegasan, punishment. Barang siapa yang memalsukan asal-usul atau sejarah dan lain sebagainya, ini ada pasalnya. Ini dari Tribata sudah membuat kajian yang setebal itu, tidak tahu ini sudah dibaca apa enggak sama pemangku negara. Dan saya kan sudah masuk rekomendasi itu di pemangku-pemangku negara, entah itu Mabes Polri, entah itu BNPT, entah itu penasihat presiden, atau mungkin saya yakin sudah sampai di meja presiden. Wallahu a'lam, sudah disebarluaskan dan sudah disampaikan di medsos, ditulis dengan kajian buku dan lain sebagainya. Hingga hari ini klan Ba'alwi tidak bisa menghadirkan pembuktian bahwa dirinya diakui oleh keluarga besar, keluarga Nabi di seluruh dunia. Sebenarnya itu saja, simple. Tapi negara harus hadir, tidak bisa dibiarkan liar. Ketika kemudian Mas Agus tadi bertanya, bagaimana seharusnya pemerintah, itu dulu akar kejahatan mereka kemudian perbudakan spiritual, kapitalisasi nasab, atau pendawiran, atau kemudian kejahatan-kejahatan lain, baik pidana, perdata maupun moralitas, berawal dari pengakuan cucu Nabi yang sesat ini, yang kemudian merambah ke rasisme, merasa rasa lebih tinggi dan lain sebagainya. Dan ini sudah berlangsung 200 tahun sejak zaman penjajahan. Di alam kemerdekaan ini seyogyanya ya apa ya, pribumi menjadi raja di tanahnya sendiri. Jangan kemudian pribumi selalu menjadi domba aduan, diadu domba, menjadi korban yang kemudian diplokodo kata orang Jawa, yang ditipu, ditindas, dibelokkan sejarahnya, makam-makam palsunya, datuk-datuknya dibelokkan, mendirikan makam palsu, sejarahnya diperkosa, bahkan sejarah kebangsaan kenegaraan juga diperkosa. Lah ini bagi saya negara ini hadir apa tidak? Oke Gus, itu mungkin jangka panjang ya? Jangka panjang. Jangka panjangnya untuk menyelesaikan akar persoalan, mungkin itu. Tapi jangka pendek, saya kira ini kan ketegangan yang tadi saya sampaikan di depan, itu imbas dari provokasinya Sepakat. Rizik Syihab Sepakat. yang mengobarkan perang sebelum Lebaran. Kalau menurut saya, sebaiknya polisi segera mengamankan Rizik Syihab. Betul. Karena sumber kekacauannya. Setuju. Yang saya sampaikan tadi sebenarnya fase untuk penyelesaian resolusi konflik secara umum. Ya. Secara khusus sebenarnya gampang saja. Ketika ada api berkobar, mesti ada titik apinya, mesti ada pemicunya. Titik api ini yang harus segera dipadamkan atau dikendalikan. Betul. Kalau provokasi-provokasi ini berasal dari mulutnya oknum-oknum orang-orang yang terindikasi mendukung ISIS, terorisme, bahkan kemudian jejak sejarahnya, digitalnya dan lain sebagainya, membawa pentungan ke sana kemari, dulu sering mempersekusi orang, dan itu seolah-olah dibiarkan dan merajalela, kemudian memberikan tontonan percontohan dengan chat mesumnya. Dan ini tidak baik bagi bangsa ini, bagi generasi muda kita, bagi kehidupan kebangsaan kita. Lah ini mau nggak mau ya titik api harus dikendalikan. Orang-orang yang membuat gaduh, si Rejek, Bahar, mungkin siapa saja, termasuk mungkin Robito Alawiyah sendiri juga harus dipertanyakan. Buat apa membuat organisasi pernasapan kalau tidak bisa mengendalikan orang-orang yang tergabung di situ, yang diberikan isbat nasab, ngaku cucu Nabi tapi perbuatannya jauh dari ketawadan Nabi. Jadi itu menurut saya segera ditangkap, segera
diamankan itu orang-orang yang membuat gaduh ini. Jangan pribumi yang disuruh untuk bersabar terus, untuk dinasehati, direm, segala macam perlakuan yang sebenarnya pribumi ini korban. Menjawab tantangan mereka, menjawab rasisme mereka, menjawab pembelokan sejarah mereka, menjawab bagaimana leluhur kami juga dipalsukan, juga dibelokkan, juga mencoba untuk selalu mereka terus-menerus manipulasi. Nah ini kan kalau didiamkan terus, sabar itu juga ada batasnya. Maka saya berbicara ini dengan sangat hati-hati sekali. Semoga negara sebagai sebuah kontrak sosial benar-benar menunjukkan dirinya menjalani kontrak itu. Karena dalam teori kontrak sosial Jacques Rousseau, seandainya kemudian sebuah kontrak perjanjian itu tidak dijalankan, maka rakyat sebagai pembentuk negara berhak untuk mempertanyakan keberlakuan dari kontrak sosial itu dan berhak untuk menarik atau menganulir atau memperbarui kontrak itu. Ini yang saya takutkan. Sampai kapan begini terus? Di tengah perekonomian kita dolar semakin naik, di tengah kemudian perang dagang, di tengah kemudian kasus-kasus korupsi besar yang sangat mengganggu hati nurani atau rasa empati sosial masyarakat, mengusik, melukai, dan banyaknya pejabat-pejabat yang seolah-olah abai terhadap semua ini. Nah, tinggal ini saja, selesaikan ini. Tangkap Rizik Syihab. Tangkap Rizik Syihab, nggak ada lagi. Sumbernya saya kira itu. Sumbernya di situ, dan orang-orang yang menjadi pemicu-pemicu lain yang mulutnya kurang ajar, yang selama ini tidak bisa mengontrol narasi-narasi bejatnya itu. Oke.